Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu kajian dalam pragmatik yang disebut dengan speech act alias tindak tutur. Di sini kita akan menjelaskan secara ringkas dan secara umum agar Anda paham bagaimana speech act itu, apa teorinya, siapakah filsufnya, dan bagaimana cara melakukan analisisnya. Di sini akan kita jelaskan ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana speech act itu memegang peranan penting dalam pragmatik. Nah, ini adalah dua orang yang sangat berpengaruh dan bisa dianggap sebagai bapak pencetus speech act, yaitu Austin dan Searle. Austin atau J.L. Austin itu membuat karyanya pada tahun 1962, sebagaimana ini menjadi fondasi dasar atau fondasi awal lahirnya teori speech act, yaitu How to Do Things with Words, yang kemudian dikembangkan oleh Searle, muridnya, dengan judul Expression and Meaning. Nah, kita lihat. Jadi speech act itu apa? Speech acts are acts of communications. To communicate is to express a certain attitude, and the type of speech act being performed corresponds to the type of attitude being expressed. Kita lihat lebih lanjut. Jadi pada dasarnya saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Nah, Austin dan Searle menemukan bahwa tuturan tidak hanya sekedar tuturan, tapi lewat tuturan kita bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, knowing that the word is not enough, memang betul ya, karena kalau hanya kita membahas physically sebuah utterance atau ujaran, itu tidak cukup untuk memahami fungsi dan perannya dalam dialog misalnya. Nah, speech act theory, most notably attributed to John Searle, is designed to help us understand how people accomplish things with the words. Apa maksud dari seseorang dengan kata-katanya? Contohnya ya, perempuan sebagai makhluk yang paling pragmatis ya, kita bisa bilang when you say no, it doesn't mean no at all, ya kan? Ketika kita bilang tidak, itu berarti belum tentu berarti tidak gitu. Bisa jadi artinya maybe, bisa jadi artinya try me, atau artinya yes bahkan. Itu depend on situation. Nah, kalau menurut Austin, there are three kinds of meaning of speech act. Ini nanti akan kita lakukan ya. Yang pertama disebut locutionary, yang kedua illocutionary, yang ketiga perlocutionary. Locutionary is the literal meaning of the utterance, makna sebenarnya atau makna yang benar-benar tertulis di utterance itu, fisiknya. Illocutionary, the social function that the utterance or written text has. Contohnya dia apakah informing, ngasih tahu, ordering, memesan, warning, peringatan, atau undertaking, atau dan lain-lainnya ya. Perlocutionary is the result or effect. Itu adalah hasil atau efek yang dirasakan dari hearer that is produced by the utterance in that giving context. Misalnya convincing, persuading, deterring. Apakah dengan utterance yang tadi itu dia terpengaruh kah atau dia melakukannya kah? Itu disebut perlocutionary. Lebih jelasnya kita lihat satu-satu ya. Locutionary act itu adalah producing a meaningful linguistic expressions, uttering a sentence. If you have difficulty with actually forming the sounds and words to create a meaningful utterance because you are a foreigner or tongue-tied misalnya, then you may fail to produce a locutionary act. It often happens when we learn a foreign language. Jadi nanti kendalanya mungkin hanya akan muncul ketika Anda belajar suatu bahasa and then you don't know at all about the implied meaning or the utterance itself atau struktur bahasa itu sendiri. Situ aja kendalanya nanti. Nah, kalau illocutionary act is the real action which is performed by utterance.
It is a semantic illocutionary force of the utterance. This the real intended meaning. Kata kuncinya ingat is intended meaning. In performing a illocutionary act, it can be performed such as like this. Warning. In saying watch out, the ground is slippery. Ketika Anda menemukan kata-kata hati-hati ya, lantainya licin. Nah, hati-hati lantainya licin itu adalah locutionary. Physically utterance, and then illocutionary maksud di balik sentence ini adalah warning, maka illocutionary act-nya adalah warning. Nah, Mary performs the speech act of warning Peter to be careful. Nah, perlocutionary-nya apa? Karena si Mary mengingatkan itu, maka efek yang diterima oleh Peter adalah dia tidak melewati lantai yang basah tadi. Contohnya akan banyak nanti ya untuk lebih pahamnya. Yang ketiga adalah perlocutionary act. Itu adalah speech act that produce an effect, intended or not, achieved in addressee by a speaker's utterance. Example, here are some example: persuading, convincing, scaring, insulting, getting addressee to do something. Pokoknya itu semua adalah efek yang diterima oleh si addressee atau lawan bicara Anda. Nah, ini beberapa contoh kalimat ya, yang kalau kita disuruh melakukan analisis locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Contoh, ada sebuah kalimat sederhana, shoot her. Ketika Anda mendengar kata-kata shoot her, maka Anda melakukan analisis. Locutionary act-nya adalah ya ini, shoot her, tembak dia. Nah, sementara illocutionary force-nya itu bisa jadi adalah ordering, kalimat perintah, kalimat menyuruh gitu, tembak dia, atau urging, atau advising, kalimat nasihat, atau ya perintah the hearer to shoot her. Lalu efeknya apa adalah perlocutionary force-nya bisa jadi dia terpengaruhi, dia dipaksa, atau dia diancam atau terancam the hearer to shoot her. Itulah efek yang diterimanya. Kita lihat contoh lainnya ya. Give me an apple. Kasihlah aku sebuah apple, sebuah apel, kata dia kan. Locutionary act-nya adalah give me an apple, the utterance itself. Illocutionary-nya itu adalah sebuah permintaan gitu, bagi dong gitu kan, command. Lalu perlocutionary act-nya, maka si A ngasih si B sebuah apel. Nah itu segampang itu ya. Nah contoh lain, I promise to pick you up from the station. Ada seseorang mengatakan pada Anda, aku janji menjemput kamu di station. Lalu locutionary force-nya adalah I promise to pick you up station, ini kalimat asertif ini. Lalu illocutionary force-nya adalah, maksud dibalik ini adalah dia merupakan tuturan promising, ada sebuah janji, saya janji akan menjemputmu, maka illocutionary force-nya adalah sebuah janji atau commissive, pernyataan commissive-nya. The perlocutionary force-nya adalah the effect of the utterance on the listener. For example, ketika Anda merasa senang karena ada yang akan menjemput Anda, jadi itu adalah perlocutionary force-nya. Terus contoh lain, locutionary act-nya ada kata-kata there's a bull on the field, ada banteng di lapangan. Jadi ketika Anda mendengar ini, maka illocutionary act-nya pasti adalah sebuah warning, itu adalah sebuah peringatan. Lalu perlocutionary act-nya, dengan Anda dibilang seperti ini, maka hearer is frightened, hearer avoids going into the field, maka dia akan menghindari lapangan yang ada bantengnya tadi. Nah ini lagi, performing action by producing, contohnya gini, ini pengertian tadi ya, ini kesimpulannya, locutionary act, illocutionary act, perlocutionary act. Ini utterance yang literal meaningnya, ini maksud dibaliknya, ini efek yang diterimanya. Contoh ada kata-kata is hot here, panas ya di sini, maka locutionary act-nya dia merasa panas, benar, sesuai. Illocutionary act-nya ada dua, indirect request to open the window, bisa jadi orang menyindir, aduh panas ya, maka maksud dia itu adalah tolong dong bukain jendelanya, atau pasang AC misalnya, atau indirect refusal untuk jangan, ketika seseorang mau nutup jendela tiba-tiba saya bilang it's hot here, artinya jangan tutup jendela itu gitu. Nah,
Perlocutionary act-nya, dia tadi yang mau nutup jendela nggak jadi menutup jendela atau dia membuka jendelanya, seperti itu ya. Nah, jadi ini lagi supaya gampang memahaminya, location, the actual words, what time do you call this? Locationnya wanting an apology. Jam berapa ini? Kamu bilang kamu menginginkan permintaan maaf atau penjelasan dari yang telat. Lalu perlokusi yang diterima oleh si hearer adalah dia meminta maaf. Nah, kalau menurut Austin tadi yang 3, Searle mengembangkan various different types of speech act. Yang pertama, dia membagi kalimat tuturan itu menjadi representative, such as informing, ngasih tahu gitu, it's raining, atau directive. Directive itu perintah, like please make the tea. Commissive itu commit. Commit itu tindakan ya, melakukan. Contohnya I promise to, berarti promising termasuk commissive. Expressive itu adalah kalimat expressing the feeling, like apology, thanking, atau Anda menyesal, itu masuk ke expressive. Declaration itu adalah pernyataan, declaring war of or questioning, atau kalimat-kalimat menikah gitu. I hereby declare you as a husband and wife, kalau di Western begitu ya. Itu disebut declaration. Nah, selanjutnya Fraser 1975 dia membagi locutionary taxonomy yang bisa Anda lihat di sini secara detail. Dia membagi menjadi 8. Yang pertama, act of asserting, ada accuse, acknowledge, ada add, ada admit, affirm, agree, concede, denounce, deny. Denounce itu menuduh, deny itu menyangkal, reaffirm, protest, atau profess, itu ya. Jadi ini semua masuk ke kalimat asserting atau act of asserting. Yang kedua, act of evaluating, ada adjudge, ada analyze, appraise, assess, certify, cite, measure, make, speculate, portray. Portray itu menggambarkan, interpret, menafsirkan, read, rank, theorize, value. Yang ketiga ada acts of reflecting speaker attitudes, ada accept, apology, acclaim, admonish. Admonish itu memperingatkan, agree, applaud, approve of blame, commiserate. Misalnya commiserate itu menaruh simpati pengertiannya ya. And then congratulate, condemn, endorse. Number 4, acts of stipulating gitu misalnya ya. Pembagiannya stipulating itu istilahnya menetapkan sesuatu gitu. Contohnya abbreviate, begin, call, choose, classify, designate, distinguish, dub, parse, request, select, specify. Nah, yang kelima, act of requesting, ada appeal, ask. Appeal itu memakan, misalnya ask, beg, bid, call on, command, demand, forbid, implore, insist. Misalnya insist itu menuntut, inquire, instruct, request gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini banyak sekali pembagiannya. Atau acts of suggesting, ada admonish, advance, advise, advocate, caution, counsel, exhort, propose, urge, atau warn. Urge itu mendesak misalnya. And then exercising authority, ada termasuk di sini contohnya abolish, accept, adopt, allow, condemn, cancel, choose, prohibit, reject, take back, tender, withdraw, menarik, dan sebagainya. Yang terakhir adalah acts of committing, accept, assume, assure, commit, dedicate, pledge, undertake, swear, vow, volunteer, kayak gitu ya. Nah, ini contohnya aja. Welcome to restaurant is kind of greeting. I don't eat lobster, it's not kosher. Ini kalimat assertion, pernyataan. What is the soup of the day? Ini adalah pertanyaan. Thank you, ini adalah expressive. I will be right back with the dessert, it's premise. Can you get me a glass of wine? Itu directive ya, seperti itu. Now, assignment for you. Please do analysis of locutionary, illocutionary, and perlocutionary from the utterance below. Pilih satu saja. Misalnya Anda mendengar kata-kata give me some cash. Lalu lakukanlah apa locutionary-nya, kira-kira apa illocutionary-nya, lalu apa
per locutionary-nya. Dampak yang Anda dapat. Would you pass me the salt please? Shut up, I'm tired, it's cold here. Coba lakukan analisisnya di komen ya. Nah, conclusionnya apa? On any occasion, the action performed by producing an utterance will consist of three related acts, yaitu locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Setiap tuturan yang ada, setiap tuturan yang muncul itu akan mengandung tiga hal ini, yaitu locutionary, illocutionary, and perlocutionary. Maka yang patut dibedah, yang paling menjadi inti adalah illocutionary, karena dalam pragmatik is what do you mean? Gitu, not locutionary. It is illocutionary, the meaning of the speaker. The locutionary, illocutionary, and perlocutionary acts are, in fact, three basic components with the help of which a speech act is formed. Ya, maksud tuturan yang sebenarnya itu apa menurut Leach ya. Lalu kesimpulannya adalah locutionary act is performing an act of saying something, illocutionary act performing an act in saying something, and perlocutionary act performing an act by saying something. Okay, I hope you understand and let's discuss it later. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.